Setelah seminar pendidikan yang mempertemukan mereka, Widya tak menyangka bahwa pertemuan singkat dengan Nicholas akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Nicholas bukan tipe pria yang mencolok. Ia tak memamerkan jabatan atau kekayaannya, meski faktanya ia adalah direktur utama dari EduSmartTech, perusahaan teknologi pendidikan yang kian berkembang dan banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta di Indonesia. Ada keteduhan dalam cara Nicholas berbicara. Saat ia menjelaskan konsep digitalisasi ruang kelas atau pentingnya etika dalam pemanfaatan teknologi, Widya merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah Tuhan sedang berbisik dalam hatinya. Perhatikan pria ini. Setelah seminar itu, Nicholas menghubunginya melalui email profesional, mengucapkan terima kasih atas diskusi ringan mereka seusai acara. Ia bahkan menyelipkan kutipan ayat dari Amsal tentang hikmat yang membuat Widya tersenyum saat membacanya. Tidak biasa, tapi menyenangkan. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Awalnya hanya sebagai dua profesional yang membicarakan peluang kolaborasi antara sekolah Widya dan perusahaan Nicholas. Tapi dalam setiap pertemuan, ada ruang-ruang kecil yang pelan-pelan mengisi hati Widya yang sebelumnya kosong. "Bu Widya suka kopi atau teh?" tanya Nicholas saat mereka bertemu di sebuah kedai kecil dekat kantor pusat EduSmartTech. "Kopi, tapi yang ringan." "Seperti kenangan," jawab Widya setengah bercanda. Nicholas tertawa, dan saat itulah Widya sadar ia sedang menikmati momen. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Hubungan mereka berkembang perlahan. Tanpa tekanan. Tanpa drama. Nicholas tidak pernah mendesak Widya untuk mengungkapkan isi hatinya. Ia hadir dengan penuh kesabaran. Widya, di sisi lain, masih diliputi keraguan. Luka masa lalu tak begitu saja hilang. Ia takut jatuh cinta lagi. Takut disakiti. Takut kehilangan lagi karena hal yang sama, perbedaan iman. Namun Nicholas berbeda. Ia tak datang membawa janji, ia membawa ketulusan. Ia tidak mencoba mengubah Widya. Ia menerima seluruh masa lalunya, bahkan mendengarkannya dengan penuh perhatian saat suatu malam, Widya akhirnya bercerita tentang pria dari masa lalunya dan luka yang belum sembuh. Nicholas hanya berkata pelan, "Tuhan Yesus tidak pernah menutup jalan untuk hati yang bersedia sembuh. Mungkin kamu belum sembuh, tapi kamu tidak sendirian." Kata-kata itu menembus pertahanan hati Widya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai berjalan bersama. Bukan hanya secara harfiah, seperti berjalan-jalan sore di taman atau pergi ke toko buku, tapi juga berjalan bersama dalam pengertian yang lebih dalam, membuka diri, saling mengenal, saling melayani dalam doa dan perhatian. Nicholas bukan hanya pria baik. Ia pria yang benar. Ia tidak memaksa Widya masuk ke dalam hidupnya, ia justru menyediakan ruang agar Widya bisa masuk dengan nyaman, dengan waktu dan iramanya sendiri. Dan Widya, untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, tidak lagi merasa bersalah karena jatuh cinta. Ia tidak perlu menyembunyikan bagian manapun dari dirinya. Ia bisa tertawa tanpa takut dibandingkan, bisa berdoa tanpa harus merasa menjelaskan. Bersama Nicholas, ia merasa menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan karena dituntut, tapi karena dicintai. Dan cinta itu mulai bertumbuh, pelan tapi pasti.